Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah pelajaran kitab Syarh Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan i'rab fi'il. Alhamdulillah. Ya, masalah nasab terakhir dengan hatta dan rofa. Kemudian kita masuk di pembahasan au yang bermakna ila atau illah, kemudian fa sababiyah dan waw ma'iyah. Waw ma'iyah yang kita juga sudah tahu sebelumnya syarat-syaratnya. Lihat lagi, fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ahsanallahu ilaikum. Qala syekhuna Abu Yusuf Ubaid bin Mahfizahullah taala fi kitabih 1000 catatan kaki atas syarah Qatrun Nada karya Ibn Hisham. Syarat mansubnya fi'il setelah au. Qala al-muallif qala syarih rahimahullah taala al-mas'alatu tsaniyah ba'da aw allati bima'na ila aw illa fal awwal kaqaulika al-alzamannaka aw taqtadiyani haqqi Takdiyani. aw taqtadiyani Takdiyani. aw taqtadiyani Tidak ada tak lagi kedua. Takdiyani. aw taqdiyani ay ila antak ay ila an taqdiya haqqi wa qala syair la astashilanna as-sa'ba aw utrika al-muna faman qadatil amalu illa li sabir wa thani Illa li sabiri. illa li sabiri. Bacaan syair itu sesuai dengan harokat dan sukunnya. Karena ada kaidahnya di situ. Syair itu apa yang diucapkan itu yang nanti ditimbang dalam wazan. Apa yang tidak diucapkan tidak ditimbang dalam wazan. Jadi harus sesuai. Kalau harokat. Faman qadatil amalu illa li sabiri wa thani kaqalika la aqtulanna al-kafira aw yuslima ay illa an yuslima wa qala syair wa kuntu idha ghamastu qanata qaumin kasartu qu'ubaha aw tastaqima ay illa an tastaqima fala aksiru qu'ubaha wa la yasihhu an takuna huna bima'na ila li'anna al-istiqamata la takunu ghayatan lil kasri. Baik. Masalah berikutnya syarat mansubnya fi'il setelah au. Ini kelanjutan yang disembunyikan an mutmaratan wujuban. An mutmaratan secara wajib. Iya. Masalah yang kedua ba'da au. Setelah au yang bermakna ila atau illa. Ya. Ini masalah kedua setelah hatta. Kalau setelah lamul juhur, setelah kai al-jaro berarti masalah ketiga. Iya. Yang pertama contohnya yang bermakna ila maksudnya la alzamannaka au taqdiyani haqqi au taqdiya. Iya. Ai ila an taqdiya. Lihat itu. Ila an taqdiyani haqqi. Jadi ada an yang disembunyikan setelah au yang bermakna ila. Maka syair berkata penyair la astashilanna as-sa'ba au udrikal muna. Sini au udrika. Ini au bermakna ila an udrikal muna. Faman qadatil amalu illa li sabiri. Bahkan yang kedua itu yang bermakna illa kecuali. Kaqaulika seperti ucapan kamu la aqtulannal kafira au yuslima. Saya akan membunuh orang kafir kecuali dia masuk Islam. Jadi sini au atau muslim. Kalau begitu bahaya itu. Saya akan membunuh orang kafir atau muslim. Kan begitu kalau artinya ini atau. Di sini maknanya bukan atau, tapi maknanya apa? Illa kecuali. Ciri-cirinya dia nasab. Dia masuk. Kalau marfu ya atau. Karena atau. Kalau marfu berarti atau kan maknanya atau. Iya, dan terjemahannya seakan membunuh, sungguh seakan membunuh orang kafir atau muslim.
atau orang yang masuk Islam. Kan begitu jadi artinya. Enggak, di sini illa. Saya akan membunuh orang kafir atau bukannya? Mananya apa? Kecuali dia masuk Islam. Kecuali dia masuk Islam. Illa ay yuslima. Kecuali dia masuk Islam. Kalau syair dan berkata penyair wa kuntu idza gamaztu qanata qaumin kasartu ubaha au tastaqima. Di sini juga maknanya illa an tastaqima. Ay illa an tastaqima. Fala aksir ubaha. Ya, saya akan pecahkan, patahkan puupnya. Wala yasihu an takuna huna bimana ila, dan di sini tidak bisa bermakna ila, li'anal istiqomah la takunu ghayatan kasr, karena istiqomah bukan menjadi puncak daripada kasr. Tahu kan? Dari sini kita bisa nanti bedakan makna ila atau illa. Ada catatan 343 sebelumnya. Iya, 343 dia bermakna hingga atau kecuali. Dia bermakna hingga atau kecuali. Ada di situ juga makna hingga atau kecuali, juga disebutkan bahwa dia akan bermakna hingga ila kalau sebelumnya setelahnya adalah puncak dari sebelumnya. Itu kan sudah kita pahami di hatta. Di hatta maknanya ila kan? Ila sudah ada di hatta. Ila maknanya di hatta adalah apa? Puncak dari sebelumnya, puncak dari sebelumnya. Iya, itu kalau bermakna ila. Seperti itu tadi contoh, saya akan membunuh orang kafir, memerangi mereka, ya, hingga dia masuk Islam. Jadi puncak dari memerangi orang kafir adalah Islam. Kan begitu? Kalau illa itu terputus satu kali. Terputus satu kali terjadinya. Terputus satu kali. Illa kecuali. Jadi langsung putus. Langsung putus. Ya, saya akan memerangi orang kafir kecuali dia masuk Islam. Artinya dengan masuk Islam terputus peperangan. Terputus apa? Peperangan. Setelahnya bukan menjadi puncak untuk sebelumnya. Jadi ciri untuk bermakna illa adalah lawan dari bermakna ilah. Kalau ilah setelahnya adalah puncak untuk sebelumnya. Kalau setelahnya bukan puncak dari sebelumnya, maka maknanya apa? Illa, kecuali. Maknanya adalah kecuali. Ini diantara yang mereka sebutkan perbedaannya. Iya, yang jelas, au kalau tidak bermakna atau yang disebutkan di atof, ya, maka menasab dengan an mutmarotan wujuban. Iya. Dari sini pula kita sudah bisa simpulkan au 3 makna. Sebenarnya ini dari mutammim. Untuk sekarang au 3 makna. Dan pertama makna ataf. Paham kan? Kedua bermakna ilah. Ketiga bermakna apa? Illa. Tergantung nanti. Ataf isim ke isim, fiil ke fiil, makna atau. Kan begitu? Ataf fiil ke isim, maknanya juga atau, tapi ya, apa itu? Nasabnya dengan an mutmarotan jawazan. Kalau atofnya ke isim kholis, bedanya di situ. Tapi kalau dia au bermakna ila atau illa, wujuban. An mutmarotan wujuban. Jadi atof itu ada 2, ada atof biasa, isim-isim fiil-fiil, ada atof fiil ke isim. Paham kan? Dan ada atof, ya, yang ada au yang bukan atof. Ada au yang bukan atof, yaitu au yang bermakna illa atau bermakna apa? Illa. Ini pembahasan au-nya ini. Selesai. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat mansubnya fi'il setelah fa yang bermakna sebab. Qala syarih rahimahullah al-mas'alatu tsalitsah ba'da fa'i sababiyyati idza kanat masbuqatan bi nafyin mahdin aw talabin bil fi'l. Fan-nafyu ka qawlihi ta'ala la yuqda 'alaihim fayamutu wa qawlik ma ta'tina fatuhaddithana washtaratna kaunahu mahdo ihtirazan min ما تزال تأتينا فتحدثنا وما تأتينا إلا فتحدثنا فإن معناهما الإثبات ولذلك وجب رفعهما أما الأول
فلأن زال للنفي وقد دخل عليه النفي ونفي النفي إثبات وأما الثاني فلانتقاد النفي بإلا. Baik, ini jelas nanti maknanya nafi mahdho. Kenapa selama ini dipersyaratkan? Iya, syarat mansub fi'il setelah fa yang bermakna sebab. Masalah yang kedua, setelah fa sababiyah. Fa juga ada fa atof. Ada fa atof. Iya, fa yang bermakna maka. Ini fa yang bermakna sebab. Iya, fa yang bermakna sebab. Dia menasab setelahnya fi'il dengan ad mutmaratan wujuban. Cuman ada syaratnya supaya nanti kita langsung bisa bedakan dengan fa atof. Bisa bedakan dengan fa atof. Apa itu? Idza kanat masbuqatan binafin mahab. Jika dia diawali oleh penafian murni. Jika dia diawali oleh penafian murni. Ini kata murni ini sangat penting. Iya, nanti akan boleh jelaskan berupa contoh. Kita baca dulu di bawah 347. Yang bebas dari makna penetapan. Itu namanya penafian murni. Karena kadang ada penafian, tapi ternyata artinya penetapan. Memang ucapannya penafian, tapi yang diinginkan adalah apa? Penetapan. Jadi ini murni penafian, tidak ada penetapan. Tidak ada penafian, tidak ada penetapan. Penafian murni. Nanti ada contohnya. Autolabin, atau dia diawali oleh tolak bil fi'il, dengan fi'il. Ada catatan 348 tolak dari 8 jenis tolak. Ini dari buku dasar sampai yang di atas sama. Dari 8 jenis tolak yang akan beliau sebutkan setelah ini. Amar, nahi, istifham, doa, art, taudid, tahdid, tamanni, taroji. Itu dari jenis 8 tolak. Akan beliau sebutkan contohnya. Iya. Dan bil fi'li, tolak bil fi'il, bukan tolak dengan isim fi'il. Jadi tolaknya itu dengan fi'il, bukan dengan isim fi'il. Kan ada juga di sana tolak, tapi dia apa? Isim. Tolaknya itu dengan fi'il. Iya, nanti semuanya akan dicontohkan oleh penulis. Baru kita singgung sedikit. Jadi dia harus diawali oleh nafi. Nafinya harus mahdhof. Dia harus diawali oleh tolak. Tolaknya harus dengan fi'il. Tolaknya harus dengan apa? Fi'il. Kita lihat fan nafi. Maka nafi, contoh yang terpenuhi syarat, nafi mahdhof. Kaqauli ta'ala la yuqda alaihim fayamutu. Tidak ditetapkan atas mereka sehingga dengan sebab itu mereka mati. Tidak ada ketentuan bagi mereka sehingga mati. Dipahamkan? Jadi fa bermakna apa? Sebab. Makna sebab. Wa qaulika, dan perkataan kamu, ma ta'tina fatuhadditsana. Kamu tidak datang kepada kami, dengan sebab itu kamu akan bercerita kepada kami. Itu terpenuhi syarat itu. Nafiun mahab, penafian murni. Lihat lawannya. Wastarotna kaunahu mahdon. Kami persyaratkan keberadaan dia mahdon. Kurang alif itu ya. Keberadaan dia adalah murni. Ya. Keberadaan dia penafiannya murni. Ihtirazan. Untuk mengeluarkan minnahu dari contoh ma tazalu ta'tina fatuhadditsuna, diropa itu saudara. Karena kenapa? Ma tazal, ma manafi. Ma memang manafi, tapi kalau ditambah tazal maknanya jadinya penetapan. Antum masih ingat Kana dan teman-temannya? Iya. Ada dari temannya Kana, syaratnya dia beramal dengan amalan Kana harus diawali oleh penafian. Paham kan? Seperti tazal. Paham kan? Dan maknanya adalah itsbat. Kenapa? Karena nafi tambah tazal yang maknanya juga nafi. Zala maknanya hilang. Zala maknanya hilang. La tazal tidak hilang. Berarti apa artinya? Kalau tidak hilang, isbat. Kalau tidak hilang, apa tadi? Ada ya. Baik. Iya, kalau tidak hilang, tiada. Ini masalah ini. Iya. Jadi hilang, tidak tambah tidak ini yang belum bilang tadi. Inilah dibilang penafian
tidak mahdhah. Kenapa? Karena memang ada penafiannya, tapi karena ada penafian lagi setelahnya, maknanya jadi penetapan. Berarti tidak jadi dibaca nasab. Tidak jadi baca nasab. Lihat. Ma tazalu ta'tina. Terus menerus kamu datang kepada kami. Fatuhaddithuna. Baca roba. Karena penafiannya sudah batal. Wa ma ta'tina illa fatuhaddithuna. Batal. Dengan adanya illa membatalkan penafian. Misalnya antum katakan maja'anal qaum. Tidak ada satu kaum pun datang kepada kami. Kan penafian itu. Penafian. Tapi kalau antum bilang illa Zaidan, batal. Kecuali Zaid, batal penafiannya. Dengan adanya siapa? Illa. Kan begitu? Dengan adanya illa. Jadi dibatalkan penafiannya sehingga tidak jadi dibaca nasab. Lihat itu. Ma ta'atina illa fatuhaddithuna. Fa inna ma'nahuma. Sesungguhnya makna kedua contoh ini al-itsbat, penetapan. Tanda kalau yang pertama jelas, yang kedua juga apa? Jelas adanya illa, adatul istitsna. Iya, alat pengecualian. Ya, menetapkan apa yang dinafikan sebelumnya atau menafikan apa yang ditetapkan sebelumnya. Itu fungsinya ilah. Kalau sebelumnya dinafikan, maka setelah ilah ditetapkan. Kalau sebelumnya ditetapkan, maka setelah ilah dinafikan. Itu maknanya. Ketika anda bilang ja'al qaumu illa Zaidan, datang kaum kecuali Zaid, berarti Zaid dinafikan dari datang. Ketika anda bilang ma ja'al qaum illa Zaidan, kaum tidak ada yang datang kecuali Zaid, berarti Zaid apa? Datang. Itu fungsinya adatul istitsna. Menetapkan apa yang dinafikan sebelumnya atau menafikan apa yang disangka, apa yang tetap sebelumnya. Itu ilah fungsinya dan teman-temannya. Iya. Jelas ini ya? Falidhalika, lihat kata beliau, karena makna keduanya itsbat, falidhalika wajaba rafuhuma. Oleh karena itu wajib rafa keduanya. Adapun yang pertama itu contoh matazal. Karena zala maknanya nafi dan telah masuk padanya alat penafian. Ya, telah masuk pada alat penafian itu nafiyun nafi itsbat. Nafi tambah nafi adalah penetapan. Nafi tambah nafi adalah penetapan. Ya, adapun yang kedua, falintiqad bin nafi bi illa. Adapun contoh kedua, batal penafiannya dengan adanya siapa? Illa. Batal penafiannya dengan adanya illa. Inilah pembahasan syarat nafi. Diawali nafi dan nafinya harus mahd. Nah, sekarang tinggal tolak. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafizallahu ta'ala jenis-jenis tolak. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wa amma tolabu fa innahu yashmilul amru ka qawlihi yashmalul amru ka qawlihi ya naqu siri anaqan fasiha ila Sulaimana fanastariha wan nahyu nahwa qawlihi ta'ala wa la tatghaw fihi fayahilla 'alaykum ghadabi wat tahdidu laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wat tamanni ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza wat tarajji ka qawlihi ta'ala la'alli ablughul asbab as-samawati fa attali'a fi qira'ati ba'di sab'ati binasbi attali'a wa du'a'u ka qawlihi rabbi waffiqni fala a'dila an sunanis sa'ina fi khairi sanan wal istifhamu ka qawlihi hal ta'rifuna lubanati fa arju'an taqdiya fayartadda ba'dur ruhi lil jasadi wal ardu ka qawlihi ya ibnal kirami ala tadunu fatubsira ma qad haddathuka fama ra'in kaman sami'a Salah harokat. washtarattu fi talabi ay yakuna bil fi'l ihtirazan min Sampai situ dulu. Sekarang tolak.
yang kita sudah maklumi di buku sebelumnya, di sini beliau juga sebutkan dan langsung contoh saja. Tidak diartikan lagi apa itu amar, apa itu nahi. Kalau buku sebelumnya sudah ada penjelasan. Tolak itu mencakup amar seperti yana siri unukon fasiha ila Sulaimana panastariha, siri itu amarnya. Panastariha itu yang mansubnya. Ya, diawali sebelumnya olehna amar wanahi, nahi seperti firman Allah Ta'ala, wala tatagaw fihi, nahi fayahilla alaikum ghadabi, fayahilla, iya, tahdid, meminta dengan desakan, iya, meminta dengan apa? Desakan, paksaan. Nah, contoh, laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqo masuk setelah fa sababiyah. Setelah fa sababiyah datang setelah tahdid, alatnya laula tamanni, ya, mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau sulit terjadi. Nah, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza setelah tamanni, alatnya ya laitani. Taraji, mengharapkan sesuatu yang dicintai. Kaqaulihi ta'ala, la'alli ablugul asbabas samawati fa'attali'a. Dia boleh tamanni, alatnya la'alla. Taraji, alatnya la'alla. Tapi kata beliau fi qiraati ba'di sab'ah binasbi ta at-tali'a. Dalam qiraat sebagian ahli qiraat sab'ah dengan dia nasab at-tali'a. Ya, dengan dia nasab at-tali'a. Kalau dia baca rofa berarti bukan fa sababiyah. Bukan fa sababiyah. Wa doa, di antara tolak adalah doa. Seperti ucapannya, Rabbi waffiqni fala a'dila an sunanis sa'ina fi khairi sanan. Saya kita mana? Fala a'dila. Kata a'dila mansub dengan ad mutmaratan setelah fa sababiyah. Wal istifham, di antara tolak adalah istifham. Ya, kaqaulihi hal ta'rifuna, lihat hal ta'rifuna lubanati fa'ajwa an taqdiya fayartadda ba'dur ruhi lil jasad. Kalau yang kedua an taqdiya ada an. Yang menjadi poin kita fa'arjwa. Kata fa'arjwa itu dinasab dengan ad mutmaratan wujuban, ad mutmaratan wujuban. Wal ard, di antara tolak adalah ard, dan ini bentuk terakhir dari tolak. Iya. Bentuk ke-8. Bentuk ke-8, al-ard, meminta dengan halus, meminta dengan lembut. Kaqaulihi, seperti ucapan penyair, ya benal kirami ala tadunu, itu alatnya ard, ala. Ya, meminta dengan halus itu. Ala tadnu fatubu sira. Itu dia, fatubu sira. Yang nasab dengan ad mutmaratan wujuban setelah fa sababiyah. Fatubu sira ma qad haddatuka famaroin kaman sami'a. Iya. Selesai untuk contohnya. Untuk contohnya, tinggal penjelasan ucapan beliau. Kalau nafin mahat sudah aman. Nafin mahat sudah aman, tinggal sekarang tolab bil fi'il. Kan tolab sudah, tinggal ucapan beliau terakhir dengan fi'il. Apa maksudnya ucapan itu? Ini yang beliau akan terangkan setelahnya. Ahsanallahu ilaikum. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, wa ishtaratu fi talabi an yakuna bil fi'l ihtirazan min nahwi qawlik nazali fanukrimaka wa sahfadu fanuhaddithak بالنصب في جواب اسم الفعل فإنه لا يجوز خلافا للكساء في إجازة ذلك مطلقا ولابن الجني وابن عصفور في إجازته بعد نزال ودراك ونحوهما مما فيه لفظ الفعل دون صهومه ونحوهما مما فيه معنى الفعل دون حروفه. وقد صرحت بهذه المسألة في المقدمة في باب اسم الفعل. Baik, kata penulis, saya mempersyaratkan pada tolak harus dengan fi'il.
tolaknya dengan fi'il. Kenapa dengan fi'il? Apa maksud beliau dari ucapan itu? Ihtirazan, untuk mengeluarkan dari contoh ucapan kamu nazal, penukrimak. Nazal bermakna inzil. Memang maknanya begitu. Tapi ini kan bukan fi'il. Nazal isim. Nazal adalah isim. Iya. Nazal nukrimak. Panukrimak. Dia baca nasab. Karena diawali oleh tolak. Dia boleh tolak. Iya. Di atas pendapat Ibnu Hisham, tidak boleh dibaca nasab ini. Kita baca panukrimuk. Paham kan? Demikian pula soh. Fatu haditah. Kenapa dibaca nasab? Karena tolak. Karena soh, maknanya adalah tolak. Uskut. Diamlah. Sehingga masuk dalam tolak. Ini amar ini amar. Sehingga kadang kita menasab, tapi di atas pembahasan Ibnu Hisham, caranya tolak bil fi'il. Ini bukan fi'il. Soh adalah isim fi'il. Maka kita baca panuhadithu. Cuma kata beliau bin nasbi fi jawab bismil fi'il. Dia nasab dalam jawab sebagai jawaban isim fi'il. Fa innahu la yajuz. Sesungguhnya ini tidak boleh. Di atas pembahasan beliau bilang apa? Isim di atas tolak bil fi'il. Ini tidak boleh. Tapi kalau bilang, kan ada yang berpendapat, khilafan al-Kisai. Ini menyelisih al-Kisai. Fi ijazati dzalika mutlaqo, dalam membolehkan hal itu secara mutlak. Dalam membolehkan hal itu secara mutlak. Mutlak apa artinya? Itu lafaz fi'il atau bukan. Seperti nazal, kan ada lafaznya fi'il. So, tidak ada lafaznya fi'il. Pokoknya yang penting tolak. Tidak harus fi'il atau bukan fi'il. Yang penting ada tolak. Itu kisai. Mutlak. Wali bin Jinni wa bin Usfur. Dan ini juga berbeda dengan pendapat Ibnu Jinni dan Ibnu Usfur. Fi ijazati ba'da nazal. Dalam membolehkan setelah nazal. Jadi Ibnu Jinni dan Ibnu Usfur, dia bolehkan kalau ada lafaz fi'ilnya. Kalau tidak ada lafaz fi'il, tidak boleh. Jadi, kan ada lafaz fi'il, tidak boleh dinasab. Kalau nazal, boleh nggak? Boleh, karena ada lafaz fi'il. Karena nazal menggantikan siapa? Inzil. Menggantikan inzil. Paham kan? Jadi dia rinci. Kalau ada lafaz fi'ilnya boleh, kalau tidak ada lafaz fi'il tidak boleh. Itu Ibnu Jinni dan Ibnu Usfur. Seperti dia katakan, boleh setelah nazal, boleh setelah darab. Kan maknanya apa? Idrik. Maknanya adalah idrik. Dia bolehkan. Wa nahwihima, dan yang semisal dengannya. Dan yang semisal dengannya. Ya, mimma fihi lafdul fi'il duna sahramah wa nahwihima. Dari lafaz dari apa-apa yang ada padanya lafaz fi'il. Tentunya tidak soh dan mah dan semisal dari. Karena soh dan mah tidak ada lafaz apa? Fi'il. Ya, mimma fihi ma'nal fi'il duna hurufi. Bukan lafaz-lafaz soh dan mah dan apa yang semisal dari keduanya, dari apa-apa yang ada padanya makna fi'il, tapi tidak ada hurufnya fi'il. Paham rincian Ibnu Jinni dan Ibnu Usfur? Iya. Jadi kalau kisai mutlak, pokoknya kalau ada tolak, mansub setelah pak sababiyah. Paham kan? Jelas ini kan? Kalau Ibnu Jinni dan Ibnu Usfur, setelah tolak. Kecuali, ya, lafaz yang tidak ada huruf dan tidak ada hurufnya fi'il. Tidak jadi. Sementara Ibnu Hisham, dan itu adalah pendapat dari mayoritas yang belum sebutkan, harus setelah tolak bil fi'il. Bukan isim. Bukan apa? Isim. Jelas ini pembahasan. Ini yang belum katakan. Lihat katanya. Wa qad sarahtu bihadil masalah. Dan saya telah jelas dalam masalah ini fil muqaddimah. Di pembahasan Al-Muqaddimah 358, kita lihat 358 apa yang dikatakan di Muqaddimah, yaitu pada matan yang telah berlalu pembahasannya dia sudah jelas sekali mengatakan bahwa coba kalau kita lihat kembali dan sudah panjang itu di pembahasan matan, kalau antum lihat Pak Sababiyah dan wau apa? Ma'iyah apa beliau bilang ba'da fa'is sababiyah awal ma'iyah masbuqatain binafin mahad atau talab bil fi'il. Ya.
telah jelas sekali. Dan antum bisa lihat kembali juga, kalau antum mau lebih jelas lagi, lihat kembali pembahasan beliau pada isim yang mabni adalah isim fi'il. Paham kan? Antum bisa lihat kembali waktu pembahasan isim yang mabni. Di pembahasan apa itu? Pembagian isim ada mu'rab, ada yang mabni. Di antara yang mabni adalah isim fi'il. Antum bisa lihat kembali di sana karena belum singgung juga ini. Setelah isim fi'il tidak dinasab. Setelah isim fi'il tidak dinasab setelah fa. Yang dinasab itu adalah setelah tolab bil fi'il. Antum bisa buka kembali di pembahasan sebelumnya. Halaman berapa itu pembahasan isim fi'il? Di pembahasan berapa? Hah? Hilang ya? Hilang dari kita? Abang Sultan? Hilang halaman? Di mana dibahas oleh Ibn Hisham itu? Apa? Hah? Di mana dia isyarat ini itu pembahasan? Tidak ada sama sekali. Hah? Di mana dia bahas? Hah? Apa? Alamat fil amr. Di halaman 23. Kita lihat dulu ucapan beliau. Di Tasri juga di situ. Iya. 23. Alamat fil amr. Kalau kalimatnya mulai dari situ ya. Tidak menerima menunjukkan atas tolak, tidak menerima ya mukhatabah seperti soh bermakna uskut, atau mah bermakna ufuk, atau menerima ya mukhatabah tidak menunjukkan atas tolak seperti anti yahin takumin, maka bukan fiil amr. Bukan fiil amr, tapi itu adalah isim fiil amr. Isim. Dia adalah isim fiil amr. Karena tidak terpenuhi syarat dari apa? Tidak terpenuhi syarat dari fiil amr. Tidak terpenuhi syarat dari fiil amr. Iya. Maka dia bukan fiil amr, tapi isim fiil amr. Jadi kita tidak menjazm atau tidak menasab. Ada dua masalah nanti ini ya. Ada dua masalah. Masalah pertama, tidak menasab setelah fa. Masalah yang kedua, di alat penjazm nanti. Bah kalau tolaknya bukan dengan fiil, maka tidak menjazm setelahnya. Kan kalau hilang fa ini malah jazm. Itu masih ingat di mutamimah? Kalau ada fa setelah tolak, nasab. Dengan ad mudmaratan wujuban. Setelah tolak bil fiil. Kalau tidak ada fa, maka fiilnya di jazm. Setelah tolak bil fiil. Sama semuanya. Sama semuanya. Sangat jelas dari penulis tolak bil fi'il. Keluar tolak bil ismi. Keluar tolak bil ismi. Itu pembahasan yang belum bilang sudah saya jelas mengucapkannya. Iya. Terus berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafizahullah ta'ala. Syarat mansubnya fi'il setelah waw yang bermakna bersama. Qala syarih rahimahullahu ta'ala. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. Ba'da wawil ma'iyati idza kanat masbuqatan bima qaddam. Tadi ada setelahnya itu deh di bab ismil fi'il, pada bab isim fi'il, pada bab isim fi'il. Terus Al-mas'alatu ar-rabi'ah ba'da wawil ma'iyah idza kanat masbuqatan bima qaddamna dzikrahu. Mithalu dzalika qauluhu ta'ala walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Wa qala ta'ala ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Fi qiraati Hamzah wa bin Amir wa Hafs. Wa qala syair alam aku jarukum wa yakuna baini wa bainakumul mawaddatu wal ikha'u. Wa qala akhar la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu
'arun 'alaika idza fa'alta 'azimu wa taqul la ta'kul as-samaka wa tashrab al-labana fatansiba tashraba idza qasadta an-nahya 'anil jam'i bainahuma wa tajzimu in qasadta an-nahya 'an kulli wahidin minhuma ay la ta'kul as-samaka wa la tashrab al-laban wa tarfa'u in nahaita 'anil awwali wa abahta ath-thaniya ay la ta'kul as-samaka wa laka syurbul laban. Baik. Ini pasangannya tadi. Masalah yang keempat setelah waw ma'iyah. Ini sama syaratnya ini. Makanya kalau di kitab sebelumnya diatopkan saja. Setelah fa sababiyah atau waw ma'iyah sama syaratnya. Setelah waw ma'iyah sama kalau diawali oleh apa yang kami telah lewatkan penyebutannya. Jadi belum dah sebut keulang lagi. Itu maksudnya mana itu? Hah? Setelah nafin mahab dan tolak bil fi'il. Contohnya firman Allah Ta'ala walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ya'lama. Dia mulai nafin mahab walamma ya'lam. Itu dia. Nafin mahabnya adalah apa? Walamma ya'lam. Lamma harfu nafin wa jazmi. Wa ya'lama masuk dengan ad mudmaratan wujuban setelah waw. Dan setelah penafian mahab. Setelah penafian mahab. Iya. Ini contoh untuk nafi. Contoh untuk tolak. Ya laitana nurat. Tolak itu. Tamanni. Ya laitana nurat. Wala nukadziba bi ayati rabbina. Wa nakuna. Adapun wala nukadziba. Ya. Itu apa itu? Kenapa dia nasab? Hah? Kenapa dia nasab wala nukadziba bi ayatina? Hah? Siapa yang menasab? Hah? Karena juga apa? Tolak. Sama dua-duanya. Jadi wa-nya juga adalah waw ma'iyah. Waw ma'iyah. Jurusul wa nakuna itu adalah atof dari la nukadziba. Karena atofnya adalah wala nakuna. Wala nakuna. Jadi wa nakuna itu atof ke nukadziba. Yang dinasab dengan waw ma'iyah dengan an setelah waw ma'iyah adalah nukadziba. Adalah nukadziba. Iya. Di awal oleh tolak. Ya laitana. Fi qiraati Hamzah bin Amir wa Hafs. Tapi ini ya pada qiraah. Karena ada juga yang mengatakan wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakunu minal mu'minin. Ini pada qiraahnya Hamzah Ibn Amir dan Hafs dari ahli qiraah sab'ah. Dari ahli qiraah sab'ah kan diawali oleh tamanni. Wa qala syair, berkata penyair, alam aku jarokum wa yakuna baini wa bainakumul mawaddatu wal iqa sama wa yakuna. Diawali oleh apa? Siapa yang mengawalinya nih? Istifham alam a. Iya, ini contoh untuk diawali oleh istifham. Qala akhar la tanha an khuluqin wa ta'tiya mitlahu la tanha. Itu nahi. Ini sekarang diawali oleh apa? Nahi. Arun 'alaika idza fa'alta 'azimu wa taqul, dan kamu katakan la ta'kulis samaka wa la tashrabal labana. Wa tashroba yang dibaca nasab. Iya. Karena diawali oleh apa ini? Nahi. Boleh tashroba. Fatan sibut tashroba, kamu nasab tashroba. Tapi ingat, idza qasadtan nahi anil jam'i bainahuma. Kalau kamu maksudkan larangan dari mengumpulkan antara keduanya, menyatukan. Kalau maksud adalah wawnya maksudnya waw ma'iyah. Nah, kalau antum mau bilang jangan makan ikan bersama minum susu, itu maksudnya. Kalau antum maksudnya kamu kompromi, kamu jamak, yaitu kamu jadikan waw maknanya makna apa? Bersama. Begitu bacaannya. Wa tajzimu, bisa antum jazam. In qasadtan nahi an kulli wahidin minhuma. Kalau kamu maksudkan larangan dari setiap dari keduanya, yaitu kamu jadikan waw atau kamu jadikan wawnya adalah waw apa? Atau berarti jangan kamu makan ikan dan jangan kamu minum susu. Begitu maksudnya. Berarti antum baca jazam
Ya, la ta'kuli samaka wa tashrobil labana. Iya. Berarti larangan dari kedua-duanya. Jangan makan ikan, jangan minum susu. Itu kalau antum jadikan dia sebagai huruf ataf. Aila ta'kuli samaka wa la tashrobil labana. Yaitu jangan kamu makan ikan dan jangan kamu minum susu. Watarfa'u, dan boleh antum ropa. Masya Allah. Boleh juga antum ropa. Jazm yang pertama, ropa yang kedua. Itu antum baca la ta'kuli samaka wa tashrobul labana. Jadi tadi antum baca nasab, jadikan waw ma'iyah. Kalau ini boleh dibaca ropa. Iya. Kenapa itu? Apa jadinya? Belum katakan iya. Watarfa'u inna haitanil awal. Dan kamu ropa kalau antum larang dari yang pertama, yaitu makan ikan. Wa abahta tsani, dan kamu bolehkan yang kedua, yaitu minum susu. Itu tidak ada. Jadi antum jadikan wawunya wawu istinafiyah. Wawu baru. Tidak atau tidak maaf. Jadi jangan kamu makan ikan dan minum susu. Dan minumlah susu jumlah baru. Jumlah baru. Wawunya wawu istinafiyah. Tidak atau tidak bermakna bersama. Aila takuli sama. Jangan kamu makan ikan. Walaka syurbul laban. Dan boleh kamu minum susu. Boleh kamu minum susu. Ini 3 jelas untuk pembahasan waw ma'iyah sama dengan fa sababiyah. Untuk waw ma'iyah tidak ada bedanya dengan fa sababiyah. Dengan ini selesai alat penasab. Selesai alat penasab. Iya. Ada pertanyaan? Karena sudah selesai ini, kita tidak ulang lagi kecuali di Alfiyah Ibnu Malik. Kolomnya itu dengan fi'il. Ini contoh ya laitani sama la'alli, bukan tadi huruf Ustaz? Bukan tadi huruf. Penawat. Selanya. Kolomnya dengan fi'il. Iya. Itu kan cuman huruf yang menunjukkan. Selanya apa? Setelah huruf itu apa? Itu kan cuman alat yang menunjukkan atas tamanni adalah la'alla. Tapi setelah la'alla, fi'il. Nah? Ada lagi? Antum paham tak? Berarti kan tolak dengan fi'il. Bisa ceritanya gimana, Pak? Hah? Nazal. Iya, isim fi'il. Kan dia masdar. Bermakna inzil. Darab. Bermakna idrok. Apa? Dia begitu. Dia memang dia bilang isim fi'il. Masdar kalau menjadi isim fi'il di atas wazan. Dia mabni. Wazan fa'al. Darab, nazal, dorob. Dorban maf'ul mutlaq. Bukan. Dia cuma menunjukkan ada fi'il yang hilang. Idrib. Zaid. Halaman 4. Awalnya. Hah. Kenapa dia? Maksudnya? Oh, wawunya. Kenapa itu? Oh, maksudnya roh kok banyak begitu? Enggak, saudara, tetap satu roh. Waw li ta'dim. Apa? Fa'il. Fa'il. Tapi li ta'dim. Sama dengan khalaqona. Jadi Allah banyak. Ta'dim.
Jadi dia ucapkan itu kan dia ta'zim Tuhan supaya dikembalikan. Robku, kembalikan saya. Bukan berarti Tuhannya banyak. Enggak, ta'zim. Ini makomnya ini. Supaya dikembalikan, dia ta'zim. Sama dengan nun, na. Itu, dia kan apa itu? Lil mutakallim wahda atau lil mutakallim ma'a ghairu atau wahda ta'zim. Pengagungan. Dan sama dengan kita orang Makassar tuh. Kita mau dulu. Jadi kita banyak, kita berdua ini. Iya, bukan. Kita kamu dulu. Tapi kenapa dibilang kita? Hah? Ta'zim, pengagungan. Kan kalau anak kecil enggak, pasti kita enggak bilang kita. Kamu dulu. Nah, kecuali kamu ta'zim lagi itu anak kecil. Kita mau dulu. Ya? Kan Sultan bilang ke istrinya, padahal istrinya di bawah pimpinannya ini. Dah, dia bilang, kita mau yang duluan makan. Apa? Merah muka Sultan. Alhamdulillah. Sabar Sultan, alhamdulillah. Tidak apa-apa jadi Sultan. Alhamdulillah. Nah. Sudah ya, Mas? Gimana? Tapi saya dapat nama baru ya, Gus Danu ternyata. Ya, alhamdulillah, Gus beliau ya. Alhamdulillah. Gimana Gus? Aman? Alhamdulillah. Jadi mulai hari ini belum Gus. Sudah ini? Sebelah lagi? Lanjut. Oh. Apa Ustaz? Itu maksudnya tolab ke fi'il itu setelah tolab fi'il Ustaz? Iya, tolab dengan fi'il. Di awal adalah tolab. Tolabnya dengan fi'il. Ya, setelah tolab itu fi'il harus. Enggak, tolabnya di fi'il. Kayak itu Ustaz, laula akhartani. Dia akhartani fi'il. Begitu. Dah. Jadi kan yang perintah adalah tolab, tak? Fi'il, akhor. Fi'il enggak itu? Fi'il. Lebih cocok tabirnya kalau misalnya setelah ilah dan setelah penafian ditambah penafian itu batal ke penafiannya atau batal penafian murninya? Batal penafian murni. Ada penafian, karena kan ada penafian, tapi tidak murni lagi. Penafian murni sih. Iya, makanya bilang harus penafiannya apa? Murni, tidak batal. Sudah ini? Alhamdulillah. Kita aman berarti selesai. Setelahnya kita akan masuk di tanda jazm. Tanda jazm. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Mana ilah tadi menetapkan apa yang dinafikan sebelumnya dan menafikan apa yang ditetapkan. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka